Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Fadriana, mahasiswa STKIP Kusuma Negara dengan NPM 2019-83010. Di sini saya ingin membahas mengenai pemfaktoran suku bentuk aljabar. Nah, pemfaktoran bentuk aljabar itu menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku ke dalam bentuk perkalian atau biasa juga disebut faktor. Nah, pemfaktoran ini ada beberapa macam. Yang pertama itu faktor persekutuan suku 1, di mana misalkan ada AB ditambah AC, maka menjadi A dikali B plus C, di mana A-nya itu adalah FPB dari AB dan AC-nya. Misalkan saya punya contoh 10x ditambah dengan 2, maka 2 dikali 10 bagi 2, 5x ditambah 2 bagi 2, 1. Nah, 2 ini adalah FPB dari 10 dan juga 2, seperti itu. Nah, macam-macam yang selanjutnya, yang kedua itu ada selisih 2 kuadrat. Misalkan ada A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, maka hasilnya itu A plus B dikali dengan A min B. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalkan kita punya X kuadrat ditambah dengan 9. Maka kan kita tahu 9 itu sama dengan 3 kuadrat. Maka B-nya itu 3. Kita ubah dulu jadi X kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Nah, X kuadrat plus 3 kuadrat ini kita bisa pecah menjadi rumus yang ini, A plus B dengan A min B. Maka jadinya X plus 3 dikali dengan X min 3. Nah, macam-macam itu ada kuadrat sempurna, dimana misalkan ada A plus B dikuadratin, itu menjadi A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah dengan B kuadrat. Nah, kalau negatif atau selisih itu A dikurang B dikuadratin, jadi A kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Nah, contohnya misalkan ada 2x plus 1 dikuadratin, maka jadinya 2x dikuadratin ditambah 2 dikali 2x dikali 1 ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, 2x dikuadratin itu hasilnya 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Nah, seperti ini yang ketiga. Selanjutnya macam-macam yang keempat. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada suku 4 kubik. Misalkan ada A plus B pangkat 3, itu dijabarkan menjadi A pangkat 3 ditambah 3 dikali A kuadrat dikali B ditambah 3 dikali A dikali B kuadrat dan ditambah B pangkat 3. Selanjutnya yang selisih. Misalkan ada A min B pangkat 3, itu menjadi A pangkat 3 min 3A kuadrat kali B ditambah 3AB kuadrat dikurang B pangkat 3. Contohnya, misalkan ada X plus 2 di pangkat 3. Jadinya itu X pangkat 3 pakai rumus yang ini. X pangkat 3 ditambah 3 dikali X kuadrat, A-nya karena A-nya itu X, B-nya itu 2 dikali 2 ditambah 3 dikali X dikali 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 3. X pangkat 3, jadinya X pangkat 3 ditambah 3 dikali 2, 6 dikali X kuadrat, jadi 6X kuadrat ditambah dengan 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 3, 12, jadi 12X ditambah 8. Nah, macam-macam yang selanjutnya, yang kelima itu ada jumlah dan selisih 2 kubik. Misalkan ada A pangkat 3 dikurang dengan B pangkat 3, maka hasilnya itu menjadi A dikurang B dikali
dikali dengan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, yang jumlah, misalkan ada A pangkat 3 ditambah dengan B pangkat 3 sama dengan rumusnya itu jadi A tambah B dikali dengan A kuadrat dikurang AB plus B kuadrat. Nah, di sini saya punya contoh. Misalkan ada X pangkat 3 dikurang dengan 2 pangkat 3. Maka kita pakai rumus yang selisih ini. Jadi A-nya itu X, B-nya itu 2. Maka menjadi X min 2 dikali dengan X kuadrat ditambah A-nya tadi X, B-nya 2 ditambah B kuadrat, B-nya 2 kuadrat. Maka menjadi X min 2 dikali dengan X kuadrat plus 2X plus 4. Nah, berhubung persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan lagi, maka sampai sini saja. Apabila persamaan kuadratnya dapat difaktorkan, maka faktorkan saja. Nah, kita lanjut ke contoh macam-macam yang keenam. Nah, yang keenam itu ada faktorisasi trinomial kuadrat. Nah, faktorisasi trinomial kuadrat ini ada 3 tipe. Yang tipe pertama itu kita bisa lihat di sini X kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, X kuadrat tambah BX tambah C ini bisa difaktorkan menjadi X plus P dan dikali X plus Q apabila P plus Q-nya itu sama dengan B dan P dikali Q-nya itu sama dengan C. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Contohnya itu misalkan ada soal X kuadrat plus 4X min 5. Nah, untuk mendapat faktorkan menjadi seperti ini, kita pakai ini. Jadi, P plus Q harus sama dengan B. B-nya ini 4, berarti P plus Q itu harus 4 dan P kali Q itu harus min 5. Maka ini kita iniin dulu. Berarti kan tadi P plus Q itu harus sama dengan 4. P dikali Q harus sama dengan min 5. Nah, perkalian min 5 itu kan ada min 5 dikali 1, ada juga min 1 dikali dengan 5. Nah, dari kedua ini, mana yang kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 4. Kita lihat, misalkan yang ini, min 5 ditambah 1, itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 4, berarti tidak memenuhi yang P plus Q sama dengan 4. Kita lihat yang kedua ini, min 1 dengan 5, kalau dijumlahkan dia hasilnya 4, maka yang ini yang memenuhi. Jadi, pemfaktorannya itu menjadi X min 1 dikali X plus 5. Nah, seperti itu tipe yang pertama. Nah, untuk tipe yang kedua itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, dapat difaktorkan menjadi MX plus P dikali NX plus Q apabila memenuhi M dikali N itu sama dengan A. Dan M kali Q plus N kali P itu sama dengan B. Nah, P kali Q-nya harus sama dengan C. Nah, untuk lebih mengerti lagi kita lihat contohnya. Misalkan ada soal 3x kuadrat plus 7x min 6. Nah, bagaimana memfaktorkan ini menjadi bentuk pemfaktoran seperti ini? Nah, kita lihat ininya, syaratnya. Berarti syaratnya itu M kali N harus sama dengan A. M kali N, A-nya itu 3, berarti 3 dikali 1, berarti M-nya 3, N-nya 1. Nah, selanjutnya kita lihat yang ini dulu, yang C. Jadi, P dikali Q itu harus sama dengan C. C-nya itu min 6. Berarti P-nya itu kan, P kali Q itu kan min 6.
Berarti min 6 itu pemfaktorannya perkalian yang hasilnya min 6 itu banyak. Ada misalkan 6 min 6 kali 1, 6 kali min 1, terus ada juga min 2 kali 3, min 3 kali 2. Nah, gunakan yang mana dari keempat yang ini? Nah, kita lihat tadi kan yang kedua itu M kali Q tambah N kali P itu harus sama dengan B. Nah, kita coba misalkan M-nya kan tadi 3, kita pakai Q-nya yang 1. Coba 3 kali 1, 3, ditambah 1 kali min 6, itu hasilnya min 3, berarti tidak memenuhi karena B-nya itu 7. Selanjutnya yang bawah, 3 kali min 1, min 3, ditambah 1 kali 6, plus 6, jadi min 3 tambah 6, itu hasilnya 3. Tidak memenuhi B-nya ini, berarti ini tidak memenuhi. Selanjutnya yang ini, 3 dikali dengan 3, 9, 9 ditambah dengan 1 kali min 2, min 2, jadi 9 ditambah min 2 hasilnya itu 7. Berarti yang memenuhi itu adalah yang min 2 plus 3. Maka bisa kita faktorkan tadi kan mx plus p, nx plus q. Berarti m-nya tadi 3x, p-nya berapa? P-nya ini kita pakai min 2. Jadi min 2, n-nya 1, berarti x plus 3. Nah, seperti itu pemfaktorannya. Nah, untuk tipe yang ketiga itu ax kuadrat ditambah bxy plus cy kuadrat dapat difaktorkan menjadi mx plus py dikali nx plus ky itu apabila sama syaratnya seperti yang di atas. Apabila m dikali n sama dengan a, m kali q plus n kali p sama dengan b, p kali q sama dengan c. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh misalkan ada 4x kuadrat min 4xy min 3y kuadrat. Nah, gimana caranya biar pemfaktorannya seperti ini? Di mx plus py dan nx plus ky. Caranya sama seperti yang di atas, kita cari dulu. Tadi kan m kali n harus sama dengan 4. Nah, 4 ini kan ada 4 kali 1 dan juga 2 dikali 2. Nah, selanjutnya kita lihat p kali q harus sama dengan c. P kali Q harus sama dengan C. C-nya itu min 3. Nah, min 3 itu ada min 3 dikali 1, ada 3 dikali min 1. Nah, yang mana yang memenuhi untuk menjadi pemfaktorannya? Misalkan kita pakai yang 4 kali 1. M-nya 4 kali Q. Q-nya 1 berarti 4 ditambah 1 dikali min 3. Berarti 4 dikurang 3 itu 1. Nggak memenuhi karena B-nya harus min 4. Berarti ini nggak memenuhi untuk yang ini. Selanjutnya untuk yang bawahnya, jadi 4 kali min 1, min 4 ditambah 1 dikali 3, min 4 tambah 3 itu min 1. Berarti untuk yang m kali n 4 kali 1 ini tidak memenuhi. Bagaimana dengan yang 2 dikali dengan 2? 2 yang kali dengan 2. Nah, untuk yang 2 kali 2 kan tadi m q tambah np harus sama dengan b. Nah, berarti yang tadi kan ini tidak memenuhi. Berarti yang m-nya 2 dikali min 2 dikali 1, coba kita yang ini. 2 kali 1 2 ditambah 2 kali min 3 min 6. Itu hasilnya min 4. Memenuhi. Nah, yang ini tidak memenuhi karena hasilnya itu ketika dikalikan 2 dikali min 1 hasilnya min 2 ditambah 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Jadi 6 dikurang 2 hasilnya plus 4. Jadi yang memenuhi itu yang min 3 dan 1. Jadi pemfaktorannya itu M-nya tadi kita pakai 2x tambah dikurang 3 ya. 3y dikali n-nya 2x plus q-nya itu 1. Berarti kita tinggal tulis 2x plus y. Nah, untuk tipe yang C seperti ini caranya.
Nah, di sini saya punya soal X kuadrat ditambah dengan 2x dikurang 8 dibagi 4x min 8. Nah, kita menggunakan cara yang seperti sebelumnya. Jadi ini kita faktorkan. Nah, yang cara sebelumnya itu apabila dia dijumlahkan harus menghasilkan 2 dan apabila dikali harus min 8. Maka ingat yang tadi, P plus Q harus sama dengan 2 dan P kali Q dia harus sama dengan min 8. Nah, kita pakai yang mana? Nah, ini kan bisa min 8 dikali 1 dan 8 dikali min 1. Bisa juga min 4 dikali dengan 2, 4 dikali dengan min 2. Nah, kita gunakan yang mana? Kita lihat. Ini kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 2. Nah, berarti coba yang ini, min 8 ditambah 1, min 7, berarti tidak memenuhi. Yang ini, 8 ditambah min 1, 7, tidak memenuhi juga. Nah, selanjutnya yang ini, min 4 ditambah 2, hasilnya min 2, tidak memenuhi karena kita mintanya 2. Berarti yang ini, karena 4 dikurang 2 hasilnya 2. Maka pemfaktoran dari x kuadrat plus 2x min 8 itu x plus 4 dan x min 2. Nah, untuk yang ini itu menggunakan cara yang faktor persekutuan suku 1. Jadi kita keluarin 4-nya, sisanya berarti x min 8 dibagi 4, 2. Nah, karena di sini ada x min 2 juga, sama, bisa kita coret. Jadi hasilnya itu 1/4. 4-nya kita jadiin 1/4 gitu. Dikali dengan x plus 4. Nah, ini hasil dari nomor 1. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, bagaimana cara yang nomor 2 ini? Nah, soalnya itu kan 2x kuadrat tambah 5x ditambah 3 dibagi dengan x kuadrat min 1. Nah, yang sebelumnya. Nah, berarti harus dalam berbentuk mx ditambah p dikali nx plus q kan. Nah, berarti yang sebelumnya kan berarti m dikali n harus sama dengan a. A-nya di sini 2. Berarti 2 dikali dengan 1. Nah, selanjutnya P dikali dengan Q harus sama dengan C. C-nya 3, berarti 3 dikali dengan 1. Nah, selanjutnya kita udah nemu, berarti tinggal difaktorin. Berarti kan tadi rumusnya itu mx plus P dikali dengan nx plus Q kan. Berarti m-nya 2, 2x plus P. P-nya 3 dikali dengan nx plus Q. N-nya 1 berarti x ditambah dengan Q, Q-nya 1. Jadi pemfaktorannya itu 2x plus 3 dikali x plus 1. Nah, dibagi dengan x kuadrat min 1. Nah, ini kan sama aja dengan x kuadrat min 1 kuadrat. Maka kita bisa pecah menjadi x min 1 dikali dengan x plus 1. Nah, karena ini x plus 1 sama, bisa kita coret. Nah, maka hasilnya 2x plus 3 dibagi dengan x min 1. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 3. Nah, yang nomor 3 itu soalnya x kuadrat min 3x dibagi dengan x pangkat 3 min 9x. Nah, berapakah hasilnya? Nah, karena dia sama-sama memiliki x-nya bisa kita keluarin atau faktorkan menjadi x-nya sudah keluar, berarti sisanya x min 3. Paham? Nah, dibagi dengan sama seperti yang atas, x-nya juga bisa kita keluarkan, berarti sisanya x kuadrat. Karena x-nya sudah diambil 1, berarti sisanya 2. Nah, dikurang 9. X-nya bisa kita coret, berarti sisanya x min 3 dibagi x kuadrat min 9. Nah, ini bisa kita pecah lagi.
ini kan sama saja dengan X kuadrat min 3 kuadrat. Nah, seperti cara yang sebelumnya, berarti tinggal kita menjadi X min 3 dikali X plus 3. Nah, karena ini X min 3 sama, bisa kita coret. Jadi, hasilnya 1 per X plus 3. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 4. Nah, yang nomor 4 contohnya itu 3x kuadrat ditambah 5x min 2 dibagi x kuadrat min 3x min 10. Nah, yang atas kita faktorkan menggunakan cara yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi, M, ini untuk yang atas ya, yang atas, M dikali N harus sama dengan 3. Kita katakan jadi 3 kali 1. Nah, P kali Q itu harus sama dengan min 2. Nah, min 2 ini kan bisa menjadi min 2 kali 1, bisa juga min 1 kali 2. Nah, yang mana yang kita gunakan? Nah, kita coba pakai yang M kali Q ditambah N kali P itu harus sama dengan 5. Ingat, M kali Q ditambah N kali P itu harus sama dengan 5. Nah, kita misalkan pakai yang P dan Q-nya itu min 2 sama 1. Jadi 3 dikali 1 itu 3. 1 dikali min 2 itu hasilnya min 2. Apakah dia sama dengan 5? Tidak kan, ini 1 sama dengan 5. Maka ini tidak memenuhi. Nah, yang kedua coba. M kali Q plus N kali P-nya itu harus sama dengan 5 kan. 3 dikali dengan 2 ditambah N dikali dengan N-nya tadi berapa? 1 ya? 1 dikali dengan min 1. Apakah 5? Nah, ini 6. 1 kali min 1 sama dengan 5. Nah, berarti 5 sama dengan 5. Maka ini memenuhi. Nah, jadi pemfaktorannya itu kan rumusnya MX tambah P dikali NX plus Q. Jadi M-nya 3X plus min 1, N-nya 1, atau kita X saja, X plus 2. Pembilang yang ini itu hasilnya adalah ini. Nah, bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya kita pakai yang kalau dijumlahkan itu hasilnya harus, nih yang kedua, penyebut ya, yang ini yang kedua, penyebut yang kalau dijumlahkan itu harus hasilnya min 3, dan kalau dikali hasilnya harus min 10. Nah, min 10 ini kan bisa menjadi min 10 kali 1, 10 kali min 1, atau juga jadi min 5 kali 2, 2 kali min 5, min 2 kali 5. Nah, kita gunakan yang mana? Nah, kita gunakan yang kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Nah, min 10 tambah 1 itu kan hasilnya bukan min 3, berarti ini tidak memenuhi. Nah, 10 ditambah min 1 itu hasilnya 9, berarti tidak memenuhi. Nah, min 5 tambah 2 itu hasilnya min 3, makanya dia memenuhi. Jadi, pemfaktorannya itu X min 5 dan juga X plus 2. Nah, ini karena X plus 2 sama, bisa kita coret deh. Jadi hasilnya itu 3X min 1 dibagi dengan X min 5. Nah, sampai situ saja penjelasan saya mengenai pemfaktoran aljabar. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan dan menghitung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.